Halo kaum muda, selamat datang di iHabit. Pada video kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang eksistensial bagi kita, yaitu adalah siapakah aku? Dalam quotes yang telah kita lihat dalam Instagram iHabit, kita melihat bahwa aku adalah kebiasaanku. Bagaimana aku itu dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan yang telah kita buat setiap hari. Ada seorang pujangga Inggris mengatakan, mula-mula kita membuat suatu kebiasaan. Semakin lama, kebiasaan itulah yang akan membentuk diri kita. Ketika kita membentuk suatu kebiasaan yang buruk, itu adalah hal yang mudah. Kita tinggal rebahan terus, kita selesai buat kebiasaan yang buruk. Tapi kebiasaan yang baik, kita membutuhkan suatu effort, suatu usaha. Dan tidak lupa ada dua prinsip. Yang pertama adalah disiplin, yang kedua adalah setia. Dengan dua prinsip itu, kita bisa membuat suatu kebiasaan yang baik. Dan kebiasaan baik itu semakin lama akan membentuk karakter dan kepribadian kita yang akan kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh keputusan-keputusan kita dalam segala macam kegiatan. Setiap hari kita dihadapkan pada dua pilihan, terutama pada pagi hari. Setelah kita bangun, kita mau langsung beraktivitas atau kita mau tidur lagi. Keputusan-keputusan itulah yang kamu pilih setiap paginya akan membentuk kebiasaanmu. Apakah kamu mau tidur lagi atau mau langsung beraktivitas? Kalau kamu memilih untuk langsung beraktivitas, hari itu akan menjadi hari yang baik. Dan ketika itu terus dilakukan terus menerus, maka kamu menjadi pribadi yang baik, pribadi yang rajin. Sebaliknya, ketika kamu memilih untuk tidur lagi, maka hari itu pasti akan terasa menjadi hari yang lama ataupun hari yang membosankan. Dan ketika keputusan itu dilakukan pada setiap harinya, maka dari itu kita akan jadi pribadi yang mungkin malas ataupun suka menunda. Maka dari itu, lewat keputusan kita setiap hari akan membentuk kebiasaan kita, dan kebiasaan kita akan membentuk bagaimana karakter kita ke depannya dan bagaimana karakter yang akan kita tunjukkan pada orang lain. Hai teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mengenali 7 kebiasaan yang sangat efektif. Dalam komunitas iHabit, secara khusus kita akan mengolah 7 kebiasaan itu dalam hidup keseharian kita. Harapannya apa? Harapannya kita dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Mari kita mengenal satu persatu. Kita mulai dari kebiasaan yang pertama. Kebiasaan yang pertama adalah jadilah proaktif. Dalam kebiasaan ini, kita diajak untuk bertanggung jawab dengan hidup kita sendiri. Jadi yang menjadi faktor penentu kita itu sukses atau tidak, kita dapat meraih cita-cita kita atau tidak, kita bahagia atau tidak, itu bukan orang lain. Bukan orang tuamu, bukan teman-temanmu, bukan lingkunganmu, bukan juga kami para pendamping, tetapi dirimu sendiri, karena kamu adalah pendorong bagi dirimu sendiri. Untuk lebih memahami tentang kebiasaan yang pertama ini, kita akan melihat kebalikannya. Jadi kebalikan dari kebiasaan yang proaktif, apakah itu? Nah, kebalikan dari kebiasaan yang pertama adalah bersikap reaktif. Tadi bersikap proaktif, sekarang bersikap reaktif kebalikannya. Seperti apakah kebiasaan reaktif itu? Misalnya kamu punya problem, punya masalah. Nah, saat itu salahkan orang lain. Kamu menyalahkan orang lain, wah ini pasti gara-gara ibuku, ini gara-gara bapakku, ini gara-gara teman-temanku, gara-gara guruku. Pokoknya kesalahan ini bukan karena salahku sendiri. Kita menyalahkan orang lain dan menempatkan diri kita sendiri sebagai korban dari kesalahan orang lain.
Dan kalau misalnya ada orang yang mungkin menyinggung kita, memarahi kita, kita balas dengan membentak mereka. Nah, kan ada rasa puas, itu adalah sikap-sikap reaktif. Kita akan mencoba melihat kebiasaan yang kedua. Kebiasaan yang kedua adalah merujuk pada tujuan akhir. Yang namanya sasaran, goal, atau misi di dalam hidup itu penting sekali. Kalau kita tidak punya, kita tidak bisa mendefinisikan hal itu secara konkret, secara jelas, kita akan menjadi mudah bingung. Kita jadi bingung, wah habis ini aku mau ngapain ya, besok aku mau ngapain ya, kita jadi bingung karena kita tidak punya tujuan. Kita selanjutnya akan melihat kebalikannya, kebalikan dari kebiasaan 2. Apakah itu? Kebalikan dari kebiasaan 2 adalah tidak usah punya tujuan akhir. Ngapain sih kita punya tujuan, ngapain sih kita buat agenda, ya hari ini ya tokoh dijalankan seadanya, mengalir sajalah hidup ini. Kalau punya tujuan itu hanya buat repot saja. Jadi yang satu punya tujuan, yang satu tidak punya tujuan. Selanjutnya kita akan melihat kebiasaan ketiga, yakni dahulukan apa yang utama di dalam hidup ini. Susunlah prioritas dan dahulukan hal-hal yang penting. Dalam hal ini kita diajak untuk menentukan prioritas, yang mana yang penting itu yang dilakukan, yang kurang penting ditinggalkan, sehingga hidup kita dapat berjalan dengan efektif, banyak hal dapat tercapai, dapat kita miliki dalam hidup kita. Kebalikan dari kebiasaan ketiga ini apa? Yakni lupakan yang utama. Ngapain sih kita melakukan yang utama? Yang penting-penting itu kan membosankan, melelahkan, gak enak. Lebih baik kita sekarang rebahan lah, main video game lah, melakukan apapun yang kita suka. Yang penting-penting itu tinggalkan saja, gak enak kok. Begitu. Kebalikan dari kebiasaan ketiga, yakni tadi mendahulukan yang utama. Jadi yang namanya mendahulukan yang utama itu penting. Kebiasaan selanjutnya adalah berpikir menang-menang. Dalam kebiasaan ini kita diajak untuk bersikap agar semua orang itu bisa menang. Tidak hanya diri kita sendiri yang menang, jadi kita egois, bersikap egois, tapi kita mencoba untuk melihat orang lain, memperhatikan orang lain. Lawannya dari kebiasaan 4 ini adalah apa? Nah, usahakan selalu menang. Orang yang selalu berusaha untuk menang itu mengibaratkan bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Jangan sampai aku kalah dari orang lain. Jangan sampai orang lain lebih berprestasi, akhirnya mendapatkan pujian. Jangan sampai, kalau bisa kita kalahkan, kita jatuhkan saja. Begitu lawan dari kebiasaan 4 atau kebalikan dari kebiasaan 4. Berikutnya, kebiasaan 5, yakni berusaha memahami lebih dahulu, baru kemudian dipahami. Dalam kebiasaan ini, kita diajak untuk menjadi pendengar yang baik dan tulus. Kita diajak untuk memahami orang lain, mendengarkan orang lain, karena hal itu juga penting di dalam hidup ini. Kebalikannya apa? Kebalikannya adalah berusahalah untuk berbicara dahulu, baru kemudian pura-puralah mendengarkan. Jadi mungkin kebiasaan ini ketika kita mau untuk didengarkan, jadi kita berbicara dahulu. Kemudian setelah orang lain mengerti apa yang kita pikirkan, baru kita pura-pura mendengarkan. Oh gitu ya, padahal aslinya tidak mendengarkan, hanya melegakan saja. Yang penting aku didengarkan, gagasanku yang didengar. Kebiasaan itu adalah kebiasaan kebalikan dari kebiasaan yang akan kita bangun, yakni mendengarkan orang lain. Selanjutnya adalah kebiasaan 6,
dalam kebiasaan yang keenam ini kita diajak untuk mewujudkan sinergi, bekerja sama agar mencapai hasil yang lebih baik. Sebenarnya yang dikatakan sebagai sinergi itu berbeda dari kerjasama biasa. Kalau umpamanya itu kerjasama itu 1 tambah 1 sama dengan 2, kalau sinergi itu 1 ditambah 1 sama dengan 3. Karena apa? Sinergi adalah kerjasama tetapi yang kreatif, jadi bisa menghasilkan hasil yang lebih banyak. Itu kebiasaan yang akan kita bangun. Apakah kebalikan dari kebiasaan 6? Kebalikannya adalah jangan bekerja sama. Seringkali mungkin kita berpikir, ngapain sih bekerja sama dengan orang lain? Bekerja sama dengan orang lain itu kan hanya membuat kita repot. Orang lain itu kemampuannya lebih rendah daripada kita. Kita yang pendapatnya yang paling baik. Jadi kalau kita kerjakan sendiri itu lebih oke. Hasilnya lebih baik daripada kita bekerja sama dengan orang lain. Repot, nanti hasilnya juga kurang maksimal. Mending kita sikat saja sendiri. Nah, yang ingin kita tuju dalam iHabit ini yang akan kita olah adalah lawannya. Yang baik tadi, kebiasaan 6 apa? Yakni mewujudkan sinergi. Itu yang akan kita capai. Jadi sangat berbeda jauh. Ya justru kebalikannya tadi dengan kebiasaan 6. Yang terakhir adalah kebiasaan 7, mengenai asalah gergajimu. Di dalam kebiasaan ini kita diajak untuk memperbarui diri kita secara berkala. Kita menajamkan hidup kita. Di dalam buku ini dijelaskan ada 4 bidang yang akan kita olah, yang akan kita perbarui terus-menerus, yakni ada tubuh kita, kemudian otak kita, jiwa dan hati kita. Kalau semuanya itu kita olah terus, itu akan membantu kita meningkatkan mutu kita, juga membantu kita dalam melakukan mewujudkan, menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Kebalikan dari kebiasaan 7 itu apa? Mati-matianlah walaupun kamu sudah kelelahan. Jadi kita itu tidak memahami diri kita. Ya karena mungkin mau mencapai hasil yang maksimal, jadi tidak mengetahui bagaimana keadaan fisik gimana sih. Jadi kita malah lelah dan hasil kita justru kurang maksimal. Nah, dalam kebiasaan ini kita diajak untuk memperhatikan tubuh kita, salah satu aspek yang tadi akan kita capai, yang akan kita olah dalam kebiasaan 7. Tidak hanya aspek tubuh, juga ada aspek pikiran, otak atau juga hati dan juga jiwa kita. Demikian 7 kebiasaan yang sangat efektif dalam penjelasan video kali ini. Teman-teman, tadi kita sudah paham bahwa kebiasaan adalah sesuatu hal yang dilakukan secara berulang sehingga menjadikan karakter diri kita. Nah, latihan kali ini kita akan mengenali karakter diri kita atau siapakah diri kita. Siapa sih diri kita? Caranya latihan adalah gambaran besarnya demikian. Nanti dalam latihan teman-teman akan membuat sebuah rencana kegiatan atau rencana dinamika yang pokok, 1 atau 2 rencana kegiatan yang akan dilakukan esok hari, 1 atau 2 kegiatan yang akan dilakukan esok hari. Kemudian besok malamnya teman-teman akan mengevaluasi kira-kira 1 atau 2 hal yang ingin dilakukan itu terlaksana atau tidak. Maka dari itu kita akan mengenali seperti apa diri kita dari apa yang telah kita rencanakan, apakah berhasil atau tidak. Lebih lengkapnya nanti akan ada panduan, maka teman-teman mari kita berlatih bersama. Sekarang teman-teman siapkan tempat yang nyaman, tempat yang baik, tempat yang mendukung teman-teman untuk berlatih, dan silahkan mengikuti panduan yang ada. Selamat berlatih. Teman-teman, hari ini kita akan belajar
untuk melatih kesadaran kita dan juga membuat agenda harian sederhana dan mengevaluasinya. Rahmat yang dimohon dari latihan ini adalah mohon rahmat agar aku dapat mengenali diriku dari kebiasaan-kebiasaan yang telah kulakukan. Sebelum memulai latihan, silahkan teman-teman mencari tempat yang nyaman, tempat yang enak, dan tempat yang membantu untuk teman-teman melakukan latihan pada hari ini, dan juga posisi duduk yang membantu teman-teman untuk latihan pada hari ini. Mari kita bangun suasana hening dengan mendengarkan hembusan udara, suara-suara yang ada di sekitar kita. Mari kita rasakan setiap udara yang menyentuh kulit kita. Dan bangun kesadaran bahwa aku akan memulai latihan ini. Mari kita hening, kita sadari keberadaan kita di tempat ini, dan kita siapkan hati untuk memulai latihan. Setelah teman-teman sudah merasakan keheningan, silakan teman-teman ingat kembali rencana apa yang seharusnya teman-teman lakukan untuk hari ini. 1 atau 2 rencana apa yang telah teman-teman buat dan harus dilaksanakan pada hari ini. Apakah 1 atau 2 rencana itu terlaksana? Ataukah sebaliknya, rencana tersebut tidak bisa terlaksana? Bertanyalah pada diri sendiri, mengapa rencana itu bisa terlaksana? Apa yang mendorong rencana itu bisa terlaksana? Dan sebaliknya, apakah rencana itu tidak terlaksana? Apa alasan mengapa rencana itu tidak terlaksana pada hari ini? Dan pelan-pelan mari kita lihat pengalaman kita sehari ini secara keseluruhan. Mari kita lihat dinamika kita mulai dari pagi hingga malam hari ketika teman-teman latihan ini. Mari kita lihat pengalaman kita pagi tadi. Jam berapa aku bangun dan bagaimana perasaanku ketika aku bangun pagi tadi? Apakah semangat atau sebaliknya aku marah? Aku merasa tidak nyaman karena alarmku mengganggu tidurku. Lalu bagaimana perasaanku ketika aku mandi pagi? Apakah semangat atau marah karena dingin sekali udara pagi ini? Silakan teman-teman merenungkan, mengingat kembali apa yang telah teman-teman alami di pagi hari sebelum teman-teman beraktivitas. Setelah teman-teman mengingat kembali pengalaman pagi tadi dan juga rasa perasaannya,
Mari kita beranjak ke pengalaman ketika teman-teman telah melakukan aktivitas pagi hari sampai siang hari sebelum teman-teman makan siang. Pengalaman apa yang teman-teman lalui dan bagaimana rasa perasaannya? Silakan teman-teman mengingat kembali peristiwa yang telah dialami dari pagi hingga siang tadi dan bagaimana perasaan yang teman-teman alami. Sadari secara mendetail dan lihat kembali rasa perasaannya. Setelah teman-teman merenungkan pengalaman dan perasaan dari pagi hari hingga siang hari, mari kita mengingat kembali juga pengalaman kita dari siang hari ke sore hari. Kita ingat segala pengalaman-pengalamannya dan juga perasaan-perasaannya. Kita hening sejenak. Dan mari kita ingat juga pengalaman kita mulai dari sore hari hingga saat kita berlatih ini. Pengalaman apa yang telah kita lakukan dan bagaimana perasaan-perasaannya. Kita hening sejenak. Setelah merenungkan seluruh dinamika harian kita pada hari ini, mari kita ingat kembali niat apa yang hendak kita lakukan pada hari ini. Kembali kita mengingat apakah niat itu terlaksana atau tidak. Jika terlaksana, apa yang mendorong sehingga kita bisa melaksanakan niat itu? Dan jika tidak terlaksana, apa alasan mengapa niat itu tidak terlaksana? Mari kita hening sejenak untuk merenungkan hal itu. Apakah niat kita yang telah kita buat dapat kita laksanakan pada hari ini atau tidak? Setelah kita merenungkan niat kita yang telah kita jalankan atau yang tidak berhasil kita jalankan pada hari ini, mari kita tuliskan pengalaman kita itu. Apa niatku yang telah aku buat dan seharusnya aku lakukan pada hari ini? Dan apakah aku telah melaksanakannya? Jika sudah, tuliskan alasan mengapa aku bisa melaksanakannya. Atau sebaliknya, hal apa yang tidak berhasil aku laksanakan? Dan mengapa aku tidak berhasil melaksanakan niat itu? Silakan teman-teman menuliskan permenungan ini dalam buku jurnal harian teman-teman untuk mengenal apakah aku berhasil menjalankan niatku hari ini atau tidak, dan apa alasannya. Silakan teman-teman menulis dalam jurnal harian teman-teman dalam keheningan. Setelah teman-teman menuliskannya,
mari kita haturkan segala pengalaman kita kepada Tuhan, terutama mengucapkan syukur atas penyertaannya hari ini. Mengucapkan syukur jika teman-teman telah berhasil menjalankan niat teman-teman, atau mohon maaf jika teman-teman belum mampu untuk menjalankan niat teman-teman, dan juga mohon rahmat agar kelak esok hari dapat setia menjalankan dinamika hidup secara lebih baik dan menjalankan niat-niat dengan lebih baik pula. Silakan teman-teman berdoa kepada Tuhan, ungkapkan rasa syukurmu dan juga rasa sesalmu dalam keheningan. Setelah mengaturkan doa kepada Tuhan, kita masuk kembali dalam keheningan. Tentukan 1 atau 2 niat baikmu yang akan kamu jalankan esok hari. Apa niatku yang akan kujalankan untuk esok hari? Tentukan niat itu, renungkan, dan tuliskan dalam buku jurnalmu dalam keheningan. Setelah teman-teman membuat 1 atau 2 niat yang akan dijalankan pada esok hari, silakan teman-teman kembali berdoa kepada Tuhan. Mohon rahmat, mohon kekuatan agar dapat menjalankan niat-niat itu. Semoga esok hari kita dapat menjalankan niat itu dengan baik dan dapat terlaksana dengan baik pula. Silakan teman-teman hening untuk berdoa sendiri-sendiri, mohon rahmat Tuhan agar dapat menjalankan aktivitas itu. Dan untuk menutup latihan kita pada malam hari ini, silakan teman-teman berdoa malam secara pribadi, mensyukuri segala anugerah hari ini, juga mohon rahmat penyertaan untuk istirahat kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Dan silakan teman-teman mengakhiri latihan ini dan selamat beristirahat. Selamat teman-teman telah menjalankan latihan ini dengan baik.